warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people, bareng lagi nih sama Wirda, kembali lagi di WPH Channel. Nah, sebelum kalian nonton wajib like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kemarin tuh banyak banget yang request buat dong channel tentang perjalanan hidup. Terus buat dong channel kenapa sih Wirda memilih terjun ke dunia otomotif. Nah, buat kalian semua Wirda akan jawab. Sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Buat yang belum kenal Wirda, karena Wirda berharap banyak yang nonton dong. Nah, yang pertama Wirda. Sekarang usia Wirda 25 tahun. Wirda 5 bersaudara. Kalau untuk suku, Papa Wirda itu bermarga juga, Ritonga. Mama Wirda itu Karo, marganya Sembiring Milala. Nah, jadi Wirda itu emang perpaduan Boru Batak banget ya. Kelihatan kan dari mukanya kan? Gitu ya, enggak ya? Nah, biar nggak melebar kemana-mana untuk ngejawab semua pertanyaan kalian. Kak Wirda kenapa sih terjun ke dunia otomotif? Kenapa sih memilih menjadi seorang sales? Ini ya buat kalian semua jawabannya. Gak ada orang satupun yang terlahir di dunia ini yang mungkin waktu ditanya waktu zaman SD dulu suruh buat cita-cita, nggak ada yang mau jadi sales. Ada nggak sih impiannya pengen jadi salesman gitu? Gak ada lah. Karena ya, sales itu bukanlah sebuah cita-cita. Sales itu memang bukanlah pekerjaan pilihan. Tapi catat satu hal, cuman orang terpilih yang mampu bertahan di dunia persalesan. Asik, gitu ya. Nah, balik lagi nih. Kak, ceritain dong suka dukanya menjadi seorang sales. Kenapa sih kakak terjun ke dunia sales? Nah, sebenarnya Wirda juga nggak ada niat dan minat untuk terjun ke dunia sales. Dan itu emang kayak kecemplung gitu aja. Ngelamar, Wirda pengen kerja sambil kuliah. By the way nih ya, untuk background pendidikan, alhamdulillah tanggal 28 kemarin di bulan November, Wirda menyelesaikan pendidikan Wirda S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Dharma Wangsa. Dan itu juga berkat dari doa orang tua Wirda. Jadi, buat kalian semua, sebenarnya Wirda itu terjun ke dunia sales itu kecemplung karena Wirda pengen kuliah sambil kerja. Dan nggak nyangka banget bakalan jadi sales di suatu PT terbesar juga ya. Terus ya itu alhamdulillah sih. Tapi gini, nih ya buat kalian semua, ketika kalian emang udah tercemplung, ya kalau nyemplung itu kalau basah jangan nanggung-nanggung gitu. Ya udah kalau udah kecemplung, berenang sekalian, nyelam sekalian, menghasilkan. Jangan begitu tercemplung, kalian bingung ngapain, yang ada tenggelam mati gitu. Nah, dunia otomotif itu banyak banget manfaatnya, bakalan banyak ketemu orang, terus juga banyak wawasan juga karena kalian ketemu sama orang yang karakternya berbeda-beda. Nah, terus Kak Wirda, kenapa sih kalau kita lihat ya Instastory kakak tuh kerja sampai malam, hari Minggu juga kerja. Emang kakak nggak capek? Emang segitunya? Kak kerja atau dikerjain? Itu tuh kalimat yang sering banget Wirda denger di Instagram Wirda kalau Wirda udah update tentang pekerjaan. Nih ya, ketika kalian melakukan segala sesuatu hal, contohnya pekerjaan, Wirda punya satu pegangan prinsip hidup yang buat Wirda itu jadi motivasi banget. Jadi kayak gini, lakukan apa yang kau cintai dan cintai apa yang kau lakukan. Jadi segala sesuatu yang kau lakukan maka tidak ada rasa lelah. Malah kayak gini, gue juga bingung lelahnya di mana karena asik banget. Dunia yang Wirda jalanin sekarang tuh seru karena Wirda cuma bisa ngobrol. Terus ya udah ngebantu orang gitu kan. Terus kak kok kerja sampai segila itu sih gitu kan. Emang kakak punya anak berapa sih? Emang kakak sampai menghidupi anak berapa banyak sih sampai segitu banget kerja banting tulang? Enggak, gue nggak banting tulang. Emang Wirda ngangkat beban pikul yang seberapa? Wirda nggak ngangkat mobil? Enggak, Wirda itu jual. Enggak, Wirda angkat mobilnya jadi nggak berat. Jadi nih, Wirda itu punya strong why. Nih, buat kalian semua Wirda mau kasih tahu. Apa sih strong why itu? Strong why itu adalah alasan kuat kenapa kalian ingin melakukan segala sesuatu hal. Contoh kayak Wirda. Wirda punya strong why. Strong why Wirda itu adalah kedua orang tua Wirda. Kenapa Wirda bilang kedua orang tua Wirda? Karena Wirda itu bekerja sambil kuliah. Wirda punya satu impian, Wirda punya satu planning terbesar, yaitu Wirda mau buat papa Wirda berhenti menjadi seorang nelayan. Wirda udah cerita belum? Wirda ini background keluarganya, papa Wirda itu nelayan, mama Wirda ibu rumah tangga. Jadi Wirda emang terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi tidak sederhana dalam tekad dan kerja kerasnya. Jadi emang kita terlahir dari keluarga yang emang pejuang banget.
Papa Wirda luar biasa perjuangannya. Karena dia sendiri mencari nafkah, Mama Wirda tidak dibolehkan kerja. Jadi bener semua itu ditanggung oleh Papa Wirda, dibantu dengan 3 kakak dan abang Wirda. Kita 5 bersaudara. Nah, singkat cerita, yang Wirda bilang strong why tadi, buat kalian semua, Wirda pengen kasih tips buat kalian. Kalau kalian lelah, kalian bosan dengan segala sesuatu yang kalian jalankan sekarang, kayak kerja tapi nggak niat, kerja kayak males-malesan, kayak udah enak, udah jenuh gitu kan. Satu hal sih, kalian pasti nggak punya strong why, kalian nggak punya alasan kuat kenapa kalian mau lakuin itu. Tapi kalau kalian mulai sekarang tahu, oke nih, aku anak laki-laki nih. Anak laki-laki itu tujuan ke depanku adalah berumah tangga. Aku mau punya keluarga yang harmonis, yang bahagia, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan nih ya, buat anak laki-laki, kalian punya 2 tanggung jawab wanita di hidup kalian ke depannya. Istri kalian dan ibu kalian. Itu nggak akan pernah lepas dari kalian. Jadi kalau kalian sukses dari sekarang, itu gunanya untuk ngebahagiain kedua wanita yang bakalan berjasa banget buat hidup kalian gitu. Jadi mulai sekarang, bangunlah strong why itu buat alasan kenapa kalian melakukan hal itu. Oke? Nah, lanjut nih. Terus banyak banget kan yang bilang, Kak kok bisa sih jualan sebanyak itu? Ya itu dari referensi dan rezeki orang tua. Balik lagi, Wirda selalu bilang, semua hal yang terjadi di hidup Wirda itu dampak dari orang tua Wirda. Dulu ya, awalnya Mama Wirda juga nggak terima kalau anaknya pulang malam. Kenapa Wirda bilang Mama Wirda nggak terima? Karena Wirda dulu belum naik mobil kan. Sekarang ya alhamdulillah udah punya mobil sendiri gitu kan. Sampai Wirda inget banget waktu pertama kali Wirda bawa mobil pulang, Mama Wirda nangis. Dia sampai puasa 3 hari, dia sampai bilang gini, nggak nyangka bakalan punya mobil dan nggak nyangka mobil itu adalah mobil anakku sendiri. Itu adalah puncak dari sebuah apresiasi yang luar biasa. Karena ya itu motivasi hidup Wirda adalah buat orang tua Wirda bahagia gitu. Nah, jadi sedih nih. Bukan mau sedih-sedihan nih, mau motivasi nih sebenarnya. Terus kan ya, sampai di mana tadi? Oh, nih, sampai aduh ngeblank nih guys. Oke, jadi intinya kalau kalian lagi ngelakuin sesuatu hal, mulailah cintai itu dan laku itu dengan penuh cinta. Sebenarnya bakat itu terlahir dari apa yang kalian cintai. Kalau kalian suka, ya udah, itu bakalan ngalir gitu aja kok. Jadi, nah mulai sekarang cobalah untuk berdamai sama hati. Kalau kalian masih punya orang tua dan belum berkeluarga, ketika kalian bekerja, yakinlah, percayalah rezeki yang kalian cari untuk orang tua kalian, insya Allah itu akan ngalir deras, ngalir deras. Terus kalau lagi males, ingat strong why kalian apa, tujuan hidup kalian apa. Nih ya, Bos Wirda pernah bilang kayak gini, Wirda, ini kan udah mau akhir tahun ya. Bos Wirda bilang gini, Wirda, kamu jangan pernah coba-coba tiup trompet di akhir tahun kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu rayain. Dia bilang kayak gitu ke Wirda. Maksudnya Pak, iya, mereka tiup trompet itu harus ada yang dirayain dong. Ya kalau kamu tiup-tiup trompet aja ikut-ikutan aja buat apa? Nah, dari situlah muncul untuk kebiasaan Wirda buat vision board setiap tahunnya. Jadi setiap akhir tahun Wirda akan rancang 1 tahun ke depan Wirda ingin apa. Dan itu Wirda bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama karir, yang kedua keluarga, yang ketiga pribadi, yang keempat adalah tabungan. Jadi Wirda akan bagi itu, di tahun depan Wirda harus capai itu. Jadi kalian harus punya strong why, kalian harus punya mimpi, kalian harus punya planner. Nih ya guys, mimpi itu cuma jadi mimpi kalau kalian bawa tidur, tapi mimpi akan nyata kalau kalian bangun dan wujudkan. Terus nih buat kalian semua, kalau sekarang hidup di zona nyaman, kerja cuma sebatas kerja, cuma biar punya penghasilan, ya yang penting pas-pasan lah. Aduh, di zaman sekarang emang nggak pernah berpikir untuk kayak, pengen dong liburan ke luar negeri. Iya, by the way, dari pengalaman Wirda di dunia otomotif ini, Wirda udah jalan-jalan ke luar negeri, udah keliling dunia juga, keliling benua juga malahan. Itu berkat apa? Itu bukan berkat karena emang hal yang langsung dapat, enggak, itu perjuangan yang luar biasa. Wirda sampai malam kerja gitu, tapi Wirda nggak capek. Kenapa? Karena Wirda memang ngejalannya dengan hati. Karena prinsip hidup Wirda gini, Wirda itu pengen banget bekerja yang pekerjaan Wirda itu berdampak banget untuk orang lain. Salah satunya adalah Wirda mau menjadi bagian berdampak atas kebahagiaan orang lain. Contoh gini, karena Wirda
orang bisa bahagia. Dengan Wirda di dunia otomotif, itu banyak orang, customer Wirda tentunya, mereka ngumpulin duit itu mungkin sampai bertahun-tahun ngumpulin duit. Nah, ketika mereka udah punya duit, nah mereka jadi beli mobil gitu kan, beli mobil. Akhirnya dapat dong mobilnya, mereka bahagia. Ketika mereka bahagia, secara tidak langsung Wirda adalah konsultannya yang berhasil buat mereka juga meraih impian mereka gitu. Jadi kalau kita bekerja dan hidup bisa berdampak untuk kebahagiaan orang lain, maka hidupmu dijamin akan bahagia. Buat kalian semua, terus semangat, terus berkarir, terus berkarya. Orang sukses adalah orang yang menghabiskan jatah gagalnya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian ngerasa kok gagal, bangkit. Karena makin dekat kesuksesan di depanmu. Satu hal lagi yang selalu Wirda pengen bilang. Terlahir miskin bukan salahmu. Tapi mati dewasa dalam keadaan masih miskin, itu mutlak salahmu. Bahagiamu, kesuksesanmu, tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang lain. Tapi tanggung jawabmu yang paling penting adalah kedua orang tuamu. Bahagiakan mereka, jangan libatkan mereka dalam kesulitanmu, tapi libatkan mereka dalam kebahagiaan dan kesuksesanmu. Itu pesan dari Wirda. Next, Wirda akan ajak beberapa orang yang menurut Wirda sungguh inspiratif banget. Mereka memulai segala sesuatunya dengan penuh perjuangan. Perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Ada beberapa tokoh yang mungkin kalian juga kenal, untuk kalian yang di kawasan Marelan. Kalian juga kenal dan mungkin kalian juga nggak tahu kalau mereka juga melewati masa-masa sulit. Jadi buat kalian semua yang sekarang lagi terpuruk, yang lagi sekarang ngerasa sulit, lagi susah, ingatlah, di bawah sana jauh lebih banyak yang susah dibanding kalian. Tapi kalau kalian udah punya kemampuan, punya tubuh yang masih sempurna, bekerjalah, bekerja keraslah, rebut kesuksesanmu, jatuh bangun lagi. Mungkin itu aja dari Wirda. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Karena konten ini nggak akan lanjut kalau subscribernya nggak banyak. Jadi kalau kalian masih mau dengerin bacotan dari Wirda, kalian masih mau denger Wirda undang tokoh-tokoh yang Wirda bilang sungguh inspiratif banget, wanita-wanita muda atau cowok-cowok muda atau yang dibilang apa ya, pengusaha muda di Medan, selebgram di Medan bakal Wirda hadirin di YouTube channel ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.